Kadang kala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita nggak harus kok, aku harus tegar, aku harus berubah, aku harus lupain dia. Ya itu semua butuh proses, itu tuh butuh waktu, nggak bisa langsung sekejap mata gitu loh. Pengen melupakan seseorang itu, akhirnya berusaha untuk puasa, memperbanyak puasa terus. Dan menurutku itu juga termasuk worth it juga gitu loh. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, be better from a channel. Halo gengs, masih edisi di rumah aja. Di video kali ini aku mau kasih tips buat teman-teman yang mungkin lagi habis patah hati atau galau dan pengen gimana sih caranya move on dari entah itu mantan atau gebetan atau seseorang yang memang kita sukai. Karena aku pernah membaca artikel yang namanya galau patah hati itu kadang di tingkat atau level yang ekstrim itu tuh bisa membuat seseorang jadi stres, jadi depresi, bahkan ujung-ujungnya bisa sampai bunuh diri. Dan itu yang sangat disayangin banget sih. Tapi karena sesuatu yang kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, akhirnya malah menyebabkan hal-hal negatif yang gak bagus untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan gitu kan. Oke, jadi karena di Instagram aku kan sempat tanya sama teman-temanku gimana sih caranya move on versi mereka. Nah, aku mau bacain satu-satu tapi yang jawabannya serius ya, karena banyak juga yang gak serius. Tapi sambil makan ini nih, tada, dari Aroma Bakery. Jadi ini banyak banget produknya. Ada nastar, abon keju, terus juga kestengan. Nah ini yang abon keju. Aku senang banget yakin karena rasanya tuh gurih, enak, dan dalamnya tuh kayak ada kriuk-kriuknya gitu loh. Yakin. Ini untuk para pecinta keju dan juga yang suka abon, yang suka gurih-gurihan, cocok banget. Bismillah. Ambil makan ini ya. Aku mau bacain. Ini dari yang pertama, Afina Putri. Kalau Afina Putri itu cari kesibukan biar bisa sibuk banget, Mbak. Stop thinking about him. Kalau perlu hapus dan blok semua yang jadi penghambat. Terus kalau Denny Nusantara itu blok semua kontaknya, hapus semua fotonya. Bersama ya. Clara Desita, ingat kalau hidup cuma sebentar, jadi ngapain ngabisin waktu dan mikirin yang gak mungkin jadi masa depan. Cielah. Loh, kalau yang orang yang mau di move onin ternyata dia adalah jodohnya dan balik lagi. Ya enggak ya, makasih ya Clara. Terus ada juga Irlaila, menemukan yang lebih baik, yang lebih baik untuk kamu ya, bukan lebih baik secara umum. Ya betul, karena yang baik di mata umum itu sebenarnya belum tentu yang baik untuk kita. Cielah. Terus ada juga Robiels, nikah sama siapa? Enak banget, kejunya kerasa. Yang suka keju mesti suka. Jangan lupa di follow IG-nya ya, @aroma.bakery. Nanti bisa dikirimin untuk subscriber Paradesi Channel yang paling aktif, komen, like, dan share. Terus ada juga dari Mas Anton, Okehi Gawean. Oke, menyibukkan diri ya. Rajih Araki, gerak. Yang penting gerak aja dulu sampai lama-lama nggak kerasa hilang galaunya dan akhirnya move on. Oke, gerak ya. Gita Gravita, delete any contacts related to him and do something you enjoy. Banyak juga ya yang menyarankan untuk menghapus kontak. Terus Kak Tuti, ini Tuti, sibukkan diri biar tetap produktif. Oke. Ada pendapat yang cukup anti mainstream nih dari Amboro Joko. Kenapa harus move on? Nikmati aja prosesnya, sedih, senang, marah, hidup kan perjalanan, jadi harus dilewati. Baik. Terus Farah Fuada, upgrade diri atau tingkatin kualitas diri, memperluas jaringan, dan ya udah itu. Apalah aku jadi ingat pernah sakit hati. Kayaknya semua orang dewasa pernah sakit hati deh. Luciana Ambersari, melakukan sesuatu yang membuatmu senang. Oke. Terus yang selanjutnya dari Amdes, katanya ingat terus kata-kata aku boleh dan berhak bahagia. Jadi ini untuk teman-teman yang suka sedih, ingat terus kata-kata itu. Jadi kita tuh berhak untuk bahagia. Ada juga dari Amir 073.000, katanya kalau cara aku ya simple, rebahan aja, makan, tidur, nonton gitu aja sih.
Masih mungkin makan ini ya, Aban Keju dari Aroma Bakri. Ada juga dari Jimmy Lukito. Katanya diinget-inget jeleknya, jangan cuma momen bagusnya aja, karena nanti malah nggak bisa move on. Bisa juga sih, oke. Terus dari Raffi Udin, ikhlas, karena dengan ikhlas akan membuat kita mudah untuk melupakan sesuatu yang telah hilang. Waduh, Anda kayak Fahri ya Pak ya. Ikhlas Aisyah, ikhlas. Terus Iqbal Holis, main game katanya. Oke. Kayaknya itu move on sesaat ya, main game. Ada juga dari Muhammad Ardiansyah, baca istighfar, baca Al-Quran dan maknanya. Bagus, Masya Allah. Chandra Wibawati, harus niat dulu karena life must go on. Hidup harus terus berjalan. Oke, niat dulu ya, niat untuk move on. Banyak banget dari teman-teman dan kebanyakan aku setuju sih. Ya walaupun ada beberapa yang kurang setuju juga. Tapi oke, makasih buat teman-teman ya. Semoga ini juga bisa untuk referensi dari teman-teman gimana caranya untuk move on dari versi mereka. Nah, kalau versi Eki sendiri, yang pertama itu adalah sibukkan diri dulu. Kenapa sibukkan diri? Karena dengan kita menyibukkan diri, itu pikiran kita juga akan terfokus pada hal-hal yang baru, kegiatan yang baru. Jadi nggak cuma kepikiran dia aja gitu loh. Dan itu juga yang Eki lakuin waktu Eki, sebenarnya aku tuh termasuk yang banyak mengalami jatuh bangun terutama soal hati ya gengs. Banget. Jadi yaitu caraku untuk mengatasinya, yang pertama adalah menyibukkan diri sesibuk-sibuknya. Pernah yang paling lama itu ketika habis SMA, pokoknya masih masuk masa-masa kuliah lah, ada someone gitu yang itu tuh mengena banget gitu ya guys, dan untuk melupakannya itu susah banget. Nah, caranya untuk melupakan dari orang itu, aku bergabung dengan TV komunitas di kampus, terus pokoknya bener-bener sibuk dengan kegiatan-kegiatan kampus dan kegiatan yang lainnya, yang alhasil itu nanti juga bisa membuat kita teralihkan, pikiran kita teralihkan gitu loh. Dan justru dari kesibukan itulah nantinya kita justru bisa membuat karya yang besar, karya yang mungkin itu malah jadi pelampiasan yang positif untuk kita. Jadi kalau misalnya teman-teman itu merasa pengen move on, cobalah cari pelampiasan yang positif dengan berkarya, dengan banyak-banyak memperbaiki diri kayak gitu. Sok bijak banget sih gue. Terus yang kedua, ini yang udah disebutin banyak teman-teman tadi juga sih, hapus kontak dan unfollow. Mungkin terkesan kekanak-kanakan ya, atau kayak anak kecil kayak gitu. Cuma ini ada penelitian juga guys dari luar negeri, katanya nggak apa-apa untuk memang untuk meredakan rasa sakit hati atau biar bisa move on, itu nggak apa-apa untuk menghapus kontak atau unfollow orang tersebut. Tapi ya, kalau aku pribadi, misal hati kita tuh udah pulih, udah biasa lagi, udah normal lagi gitulah istilahnya, follow lagi atau ya simpen lagi nomornya. Soalnya ya kalau dalam Islam sendiri diajarkan untuk kita tetap jangan memutus tali silaturahim, tetap harus dijalin. Jadi tujuannya untuk menghapus kontak ataupun unfollow itu cuma untuk meredakan dulu, biar hati kita tuh tenang, biar kalau dia udah sama orang lain kita tuh nggak ikut panas, nggak ikut kepancing emosinya kayak gitu. Tapi kalau semuanya udah baik-baik saja, udah bisa move on, tetap dijalin terus silaturahimnya. Nah, yang ketiga, jangan berkomunikasi. Ini menurut pengalaman dari temanku juga sih. Dia kan habis patah hati gitu ya, sakit hati. Tapi dia tuh masih berkomunikasi sama orang itu. Maksudnya karena ya mungkin masih ada rasa gitu kan. Tapi kalau kayak gitu caranya, nggak bisa. Pasti bakal susah untuk move on. Dia masih kepikiran sama orang itu terus gitu loh. Dan akhirnya dia mencoba untuk sekitar 1 bulan nggak berkomunikasi, dan hasilnya ya lebih mending seperti itu. Dia jauh lebih nggak kepikiran sama orang itu daripada kalau dia setiap hari berkomunikasi dengan dia, maksudnya dengan orangnya. Seperti itu gengs. Yang keempat adalah jangan datangi tempat-tempat atau benda-benda atau hal-hal yang akan mengingatkan kita pada orang itu. Ada sebuah kasus dari temanku yang dia itu seseorang yang pengen dilupakan itu adalah rekan kerjanya di sekolah. Kan dia guru kan, guru SD. Nah, otomatis ya yang ada di sekolah itu, di sekeliling dia itu adalah yang mengingatkan dia dengan laki-laki itu gitu loh. Jadi emang cukup susah sih. Cuma ya gimana lagi, untuk menghindarinya kalau menurutku harus cari suasana baru sih. Maksudnya nah ini jadi yang poin ke-5. Cari suasana baru atau cari relasi baru. Ya meskipun dia tetap di SD itu, banyak hal di SD itu yang akan mengingatkan dia dengan laki-laki yang dia suka. Tapi di luar itu kan dia bisa cari suasana lain. Misal
pertemanan yang lain, organisasi lain, relasi lain. Jadi pikirannya pun bisa teralihkan dengan hal-hal yang baru itu tadi gitu. Dengan organisasi yang baru, dengan relasi yang baru, suasana yang baru, itu nantinya justru barangkali ya bisa mendapatkan sesuatu yang baru, misalnya hati yang baru gitu kan. Soalnya aku tuh berpemikiran sebenarnya yang gampang untuk membuat move on itu yang pertama, seseorang yang kita sukai itu punya orang lain atau maksudnya udah punya seseorang lagi gitu loh. Dan yang kedua, kita yang menemukan orang yang baru. Jadi ada dua kemungkinan yang itu bisa bikin kita gampang move on. Beda sama orang yang mungkin orang yang kita suka itu tuh lagi nggak sama siapa-siapa, dia masih jomblo, dia masih single, dan kita tuh masih mengharap sama dia gitu loh. Nah itu yang biasanya agak susah sih, makanya harus dikencengin usahanya buat kita move on. Yang keenam, sama kayak Bapak Rafiuddin tadi, ikhlaskan atau nikmati prosesnya. Sama kayak lagunya Firsa Besari sih, kadang kalau tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Jadi kita nggak harus aku harus tegar, aku harus berubah, aku harus lupain dia. Ya itu semua butuh proses, itu tuh butuh waktu, nggak bisa langsung sekejap mata gitu loh. Jadi nikmati aja prosesnya. Kadang nggak apa-apa kok kamu bilang aku lagi nggak baik-baik aja, aku lagi pengen nangis, udah nangisin aja. Kalau emang cewek biasanya, cowok pun juga nggak apa-apa kalau kamu pengen nangis, udah nangisin aja. Nikmati prosesnya, nanti waktu pun juga pasti akan membantu kita untuk menyembuhkan luka-luka itu gitu. Yang terakhir adalah berdoa. Bagaimanapun kita sebagai umat yang beriman pastinya punya Tuhan. Kita percaya bahwa takdir Tuhan itu nyata. Kita percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kalau memang belum jodohnya, ya pasti nggak akan ketemu. Pasti akan dibelokkan hatinya. Pasti akan dialihkan lagi jalannya, nggak dipertemukan sama dia. Misal dua-duanya bisa jadi udah saling suka tapi ada hal-hal yang menjadi halangan, ya itu namanya belum jodoh gitu loh. Dan untuk di agama Islam sendiri, kita disarankan ketika kita memang belum berniat untuk menikah, belum ada niatan untuk ke jenjang yang serius atau ke jenjang pernikahan, alangkah baiknya kita memperbanyak puasa. Itu juga yang sebenarnya Eki lakuin dulu waktu lulus SMA karena lulus SMA masuk kuliah, karena pengen melupakan seseorang itu. Eki akhirnya berusaha untuk puasa, memperbanyak puasa terus, dan menurutku itu juga termasuk worth it juga gitu loh, bisa mengalihkan pikiran kita, bisa membuat hati kita lebih tenang, hati kita lebih terarah seperti itu. Oke, gengs, itu dulu aja dari Eki, semoga bisa bermanfaat. And if you like this video, please klik tombol like, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat, please share ke teman-teman kalian, terutama mereka yang memang lagi berusaha untuk move on. And see you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Aroma Bakri. Dukung konten positif di YouTube.